Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how's life? Hopefully we are in kind conditions always. Harapannya semua dalam keadaan sehat ya. Okay, in this learning video we are going to discuss the next material and it is about preposition. So today we are going to discuss about preposition. Hari ini kita akan belajar mengenai preposisi ya. Prepositions in Indonesia is also called preposisi. Preposition dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan preposisi. Nah, contoh preposisi ya dalam bahasa Indonesia itu ada kata ke, kemudian di atas, kemudian di bawah ya, di samping, di depan, di belakang. Nah, itu adalah contoh preposisi. And in this learning we are going to discuss about prepositions and kinds of preposition in English. While I'm discussing this material ya, Mbak and Mas, you can take your BPK and then open on the chapter about preposition. Silahkan dibuka BPK-nya dan dicermati ya pada bagian materi preposisi ya. This material is actually taken from the BPK, and after you are watching this learning video, you also can learn again ya in the BPK. So this learning video is used to complete or explain more about the material which is available in BPK. Jadi video pembelajaran ini adalah untuk memperjelas kembali materi yang sudah disajikan dalam BPK. Alright Mbak and Mas, to save the time, now we go on to the next material ya. Just go on to the next slide. Well, this is kinds of preposition. Kind of preposition, jenis-jenis preposisi. This picture is actually used for illustration ya. Gambar ini hanya digunakan sebagai ilustrasi, and you can see here ya in under of the picture, this is available a word, ada sebuah kata ya yang merepresentasikan atau menggambarkan dari gambar yang ada di atasnya. Ini ada jenis-jenis preposisi. Yang pertama ada kata in. Ilustrasinya adalah ada box ya, kemudian di dalamnya inside of the box is a ball. Di dalam sebuah kotak ada bola. Nah, ini hanya sebuah ilustrasi. Jadi kita melihat atau fokus pada posisi bola gitu ya, posisi bola terhadap boxnya. Untuk jenis preposisi yang pertama ada kata in, posisi bolanya adalah di dalam box ya. Maka the ball is inside of the box. Bolanya berada di dalam sebuah kotak, maka di dalam in. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya adalah in. Kemudian kita ke the next picture. Di sini ada a box, kemudian bolanya berada di atas dan nempel. Jadi antara objek satu dengan objek yang lain itu saling menempel. Objek satu adalah kotaknya, kemudian objek dua adalah ballnya atau bolanya. Dan ini saling menempel. Nah, ketika bola berada di atas box, bola berada di atas kotak, dan saling menempel, maka ketika bahasa Inggrisnya di atas menempel, ketika objek satu dengan objek dua itu saling menempel, maka bahasa Inggrisnya adalah on. Jadi objek yang berada di atasnya objek lain dan posisinya adalah menempel, maka di atas menempel itu bahasa Inggrisnya adalah on. Kemudian under. Nah, under ini ada artinya adalah di bawah. Kemudian kita bisa lihat ya, objek satu adalah boxnya, kemudian objek dua adalah ballnya. Antara objek satu dengan objek yang kedua itu tidak saling menempel ya. Jadi under itu artinya di bawah. Tapi kita bisa lihat posisinya. Bola ini dengan boxnya apakah saling menempel? Tidak ya. Hampir menempel, hampir menyentuh. Tetapi ini tidak saling menempel. Hanya saja bola berada di bawah kotak dan bola itu tertutupi oleh
surface atau permukaannya kotak. Nah, maka under itu berarti di bawah, dalam artian adalah objek 2 itu tertutupi oleh permukaan objek 1 gitu. Jadi bola ini ketika dilihat dari atas ya, dari atas box, maka bolanya tidak kelihatan karena dia tertutupi oleh permukaan dari box. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah behind. Nah, behind ini adalah di belakang. Nah, di belakang ini bisa menempel atau tidak. Jadi ketika kita lihat dari depan, ini ada objek 1 adalah box, objek 2 adalah ball. Ketika kita lihat dari depan, maka kelihatannya ball ini menempel pada boxnya. Tapi bisa jadi ball ini tidak menempel. Nah, tidak masalah ya. Jadi behind itu artinya adalah di belakang. Apakah objek 1 dan objek 2 itu menempel atau tidak, maka bahasa Inggrisnya di belakang tetap menggunakan behind ya, terlepas dia menempel atau tidak menggunakan istilah behind. Kemudian selanjutnya ada in front of. Nah, in front of ini adalah di depan. Anda bisa perhatikan di sini ada box ya sebagai objek 1, kemudian objek 2-nya adalah ball. Terlepas dia menempel atau tidak, jadi antara objek 1 dengan objek 2 itu menempel atau tidak, maka bahasa Inggrisnya adalah in front of. Jadi ketika objek 1 dengan objek 2 berada di depannya dan menempel, atau objek 1 dan objek 2 berada di depannya ya, saling berhadapan dan itu tidak menempel, maka istilah yang digunakan tetap menggunakan in front of. Kemudian selanjutnya itu ada istilah above, di atas. Ya, tadi kita sudah belajar bahasa Inggrisnya di atas adalah on. Kemudian di sini ada istilah yang lain, above. Above itu juga artinya di atas. Nah, penggunaannya ternyata berbeda. Coba kita lihat objek 1. Tadi kita katakan objek 1 adalah boxnya, kemudian objek 2 adalah ballnya. Posisinya apakah menempel ini? Antara objek 1 dengan objek 2, apakah saling menempel? Tidak saling menempel. Maka menggunakan above. Ya. Jadi on dan above itu artinya sama-sama di atas, hanya penggunaannya berbeda. Kalau on itu di atas objek 1 dan objek 2 menempel. Sedangkan above itu artinya juga di atas, tetapi objek 1 dan objek 2 tidak saling menempel gitu ya. Selanjutnya adalah below. Nah, kita perhatikan, below ini artinya juga di bawah. Tadi kita sudah belajar pada baris yang pertama ketemu dengan kata under. Under itu juga artinya di bawah. Below juga artinya di bawah. Lalu bedanya apa? Lah, bedanya adalah pada penggunaannya. Saya sudah jelaskan bahwa under itu digunakan untuk objek yang ketika objek 2 itu tertutupi oleh permukaan dari objek 1. Begitu. Sedangkan below ini artinya adalah di bawah. Ya, artinya adalah di bawah dan antara objek 1 dengan objek yang lain itu tidak saling menempel. Tidak saling bersentuhan begitu. Oke, sekali lagi perbedaan under dan below. Under itu di bawah, below juga di bawah. Under itu di bawah dan bisa jadi hampir bersentuhan. Jadi antara objek 1 dan objek 2 itu bisa jadi hampir bersentuhan atau jaraknya sangat dekat. Dan yang paling penting adalah objek 2, di sini objek 2 adalah ballnya, ini tertutupi oleh permukaan objek 1. Jadi ketika dilihat dari atas, itu benda 2-nya itu nggak kelihatan. Ballnya ini nggak kelihatan ketika dilihat dari atas ini. Kenapa? Karena tertutupi oleh permukaan dari benda 1 yang lebih besar gitu kan. Benda satunya di sini adalah boxnya. Jadi permukaan boxnya lebih besar, di bawahnya ada bola, kemudian bolanya ini tertutupi oleh box. Nah, ketika objek 2 ini tertutupi oleh permukaan objek 1, maka di bawah yang digunakan adalah istilah under. Sedangkan untuk below ini artinya juga di bawah dan ketentuannya adalah antara objek 1 ya, di sini dalam artian berarti box, dan objek 2, benda 2 berarti ball, ini tidak saling bersentuhan.
Kemudian selanjutnya adalah between. Between ini artinya adalah di antara. Berarti objek berada di antara objek A dan objek C gitu ya. Kita ibaratkan ball ini adalah objek B, kemudian dia posisinya berada di antara objek A dan objek C. Seperti itu. Berarti between itu di antara. Kanan kiri ada benda lain. Selanjutnya ada istilah next to. Nah, next to ini artinya di samping. Berarti di samping itu bisa posisinya berada di sebelah kiri ya, atau berada di sebelah kanannya. Misalkan ini benda satu adalah box ya, benda dua adalah ball. Nah, antara box dan ball ini kan saling berdampingan ya. Kebetulan objek dua atau benda dua yaitu ball ini berada di sebelah kanannya box gitu kan. Nah, maka di samping itu istilahnya adalah next to. Apabila bolanya berada di sebelah kiri dari boxnya, misalkan di sebelah kiri di sini, maka istilahnya juga bisa menggunakan next to seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, go on. Nah, dalam slide ini dihadirkan atau disajikan tabel ya, yaitu tabel sebelah kiri atau kolom sebelah kiri merupakan preposisi, nama preposisinya. Kemudian kolom sebelah kanan ini adalah artinya. Tadi sudah saya sebutkan ya bahwa in itu artinya adalah di dalam ya, di dalam suatu objek begitu. Jadi objek satu berada di dalam objek dua. Kemudian on itu artinya adalah di atas, menempel ya. Jadi antara objek satu dengan objek kedua itu saling menempel. Kemudian above itu artinya adalah di atas, tidak menempel. Ingat ya, on itu adalah di atas menempel, sedangkan above itu di atas tidak menempel. Artinya adalah antara objek satu atau benda satu dengan objek yang lain atau benda lain itu tidak saling menempel. Kemudian under. Nah, under ini artinya di bawah. Below juga di bawah. Perbedaannya adalah under itu jaraknya dekat dan bisa digunakan pada sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa objek satu dengan objek yang lain itu hampir menempel. Kemudian terlebih lagi ciri yang kedua apabila menggunakan kata under adalah apabila objek kedua ya itu tertutupi oleh permukaan dari objek pertama. Jadi objek kedua kan berada di bawah objek pertama. Maka objek kedua ini lokasinya atau posisinya itu hampir tertutupi oleh permukaan dari objek yang pertama. Jadi kalau dilihat dari atas, objek kedua tidak kelihatan karena tertutup oleh permukaan dari objek yang pertama. Itu untuk under. Sedangkan untuk below itu juga artinya di bawah. Ini untuk menunjukkan atau menggambarkan bahwa antara objek satu dengan objek yang lain itu tidak saling menempel atau tidak saling bersentuhan. Selanjutnya ada in front of, ini adalah di depan ya. Kemudian behind ini di belakang, between itu di antara, next to atau beside ini artinya adalah di samping. Boleh di samping sebelah kiri, boleh di samping sebelah kanan. Jadi boleh menggunakan next to, beside, dan seterusnya, dan posisinya boleh di samping sebelah kiri ataupun di samping sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam ya mengenai in. Tadi sudah dijelaskan bahwa in ini adalah preposisi, artinya adalah di dalam. Oke. Nah, di sini ada 3 kolom ya, words. Yang pertama adalah preposisinya, kemudian kolom yang kedua adalah meaning dan functionnya, arti dan fungsinya. Kemudian kolom yang ketiga ada contoh kalimatnya. In artinya adalah inside atau di dalam. Nah, ini pengertiannya adalah to show that something is enclosed or surrounded. Jadi ini tuh di dalam, artinya adalah untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu berada di dalamnya gitu ya. Atau berada di surrounded. Sekitarnya, sekitar dalam ruangan tersebut atau sekitar dalam volume tersebut. Contoh kalimatnya, she is in the car.
dia perempuan berada dalam mobil. Nah, artinya ketika dia perempuan berada dalam mobil, maka dia orang tersebut itu berada di dalam volume mobil. Kemudian I live in New York. Nah, saya tinggal di New York. Nah, otomatis saya tinggal di New York berarti badan saya itu berada pada volume atau permukaan dari kota New York, berarti di dalamnya. Kemudian kalimat selanjutnya, contoh kalimat selanjutnya ada kalimat the bird is in the cage. Burung itu berada di dalam kandang. Nah, ini berarti burung ya, objek burung atau benda burung itu berada di dalam volume dari kandang, seperti itu. Kemudian the next one, contoh kalimat selanjutnya adalah look the girl in the picture. Lihatlah gadis itu, gambar gadis itu dalam gambar. Lihatlah gadis itu dalam gambar. Nah, berarti artinya sebuah gambar itu kan pasti punya permukaan ya. Gambar itu kan pasti punya permukaan, ada panjang lebarnya. Kemudian di situ ada objek gambar. Nah, objek gambar itu berarti berada di dalam, atau objek orang yang digambarkan dalam foto ya, foto itu berada di dalam objek dari berada di dalam permukaan gambar. Paham ya? Look the girl in the picture. Lihatlah gadis itu berada di dalam foto itu. Nah, artinya berarti objek si gadis ini ya, gambar dari si gadis ini itu berada dalam foto, dalam permukaan foto tersebut. The next one is on. Selanjutnya adalah preposisi on. Artinya adalah di atas, menempel. Nah, di sini pengertiannya adalah to show position on a horizontal or vertical surface and it sticks to it. Nah, ini menunjukkan posisi horizontal atau posisi vertikal ya. Jadi untuk menunjukkan di atas ya. On ini adalah di atas, keterangannya adalah untuk menunjukkan posisi permukaan yang horizontal atau posisi permukaan yang vertikal, dan it sticks itu saling menempel. Contoh, jadi di atas saling menempel, posisinya boleh vertikal atau posisinya boleh horizontal. Contoh kalimatnya, the picture is hanging on the wall. Gambar itu menggantung pada dinding. Oke, ini kira-kira posisinya vertikal atau horizontal? Dinding kemudian tertempel atau ditempeli gambar. Ini kira-kira posisinya vertikal atau horizontal? Posisinya adalah vertikal ya, berdiri. Nah, posisi vertikal atau posisi horizontal, dan apabila objek satu dengan objek yang lain saling menempel, itu bermakna di atas, maka bisa menggunakan kata on. Anda perhatikan antara gambar dengan wall, dengan dindingnya itu kan saling menempel ya. Nah, posisinya gambar itu berada di atas dindingnya, seperti itu, dan posisinya adalah vertikal. Tidak masalah, jadi on itu bisa digunakan di atas yang objek satu dan objek lain saling menempel, dan posisinya boleh vertikal, boleh horizontal. Untuk kalimat yang nomor 1 ini adalah untuk yang posisi vertikal. Selanjutnya, the next sentence, the cat sat on the pillow. Kucing itu duduk berada di atas bantal. Nah, ini kira-kira posisinya vertikal atau horizontal? Posisinya adalah horizontal ya. Kucing duduk berada di atas bantal. Dan antara kucing ya objek 1 dengan pillow atau bantal objek 2 ini adalah saling menempel. Kucing menempel di atas bantal. Nah, ketika objek saling menempel, maka menggunakan kata on untuk menunjukkan di atas. The next sentence is the vase is on the table. The vase is on the table. Vas bunga itu berada di atas meja. Antara vas dengan meja ini adalah saling menempel, posisinya adalah vertikal, maka kata di atas di sini menggunakan kata on. Selanjutnya adalah preposisi above. Above ini artinya adalah di atas. On juga artinya di atas, namun untuk menunjukkan antara objek satu dan objek yang lain itu saling menempel. Sedangkan above itu adalah di atas untuk menunjukkan bahwa objek satu dengan objek yang lain itu tidak saling menempel, gitu ya. Nah, di sini
beri penjelasan bahwa above is used to show something is higher than something else but not over it. Jadi untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu berada di atasnya daripada sesuatu yang lain. Jadi sesuatu benda atau benda A itu berada di atas dari benda B, tapi not over it, tidak saling menempel. Contoh, I enjoy watching the plane flying above me. Saya menikmati melihat pesawat yang terbang di atasku. Kita bisa lihat ya bahwa antara saya dengan pesawat yang saya lihat di atas saya itu jaraknya jauh dan tidak saling menempel. Antara saya dan pesawat tidak saling menempel ya. Kemudian the next sentence is the temperature outside was above the average. Temperatur yang ada di luar itu berada di atas rata-rata. Nah, kata above ini juga bisa digunakan untuk menggambarkan sebuah weather, cuaca. Jadi kata cuaca itu bisa menggunakan kata above. Artinya adalah temperatur di luar itu berada di atas rata-rata, gitu ya. Kata above itu bisa digunakan untuk menggambarkan sebuah weather atau cuaca. Next, ada kata under di sini. Under artinya adalah di bawah ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa under itu di bawah ketentuannya adalah apabila antara objek satu dengan objek yang lain itu hampir menempel, jadi bisa digunakan menggambarkan untuk objek satu dan objek yang lain hampir menempel, ataupun juga bisa menggambarkan bahwa objek kedua itu tertutupi oleh permukaan dari objek yang pertama, gitu ya. Jadi ketika dilihat dari atas, objek dua ini tidak terlihat karena apa? Berada di bawahnya objek satu yang permukaannya itu lebih lebar, sehingga objek dua ini tertutupi oleh objek satu. Nah, penjelasannya adalah seperti ini. To show position is lower than something else. Jadi untuk menunjukkan posisi ya, posisi ini lebih rendah daripada objek yang lain atau benda yang lain. Contoh, di sini ada kalimat the cat is under the table. The cat is under the table. Kucing itu berada di bawah meja. Oke, Mbak Mas, kucing itu berada di bawah meja. Artinya adalah antara kucing dengan permukaan meja ini bisa jadi dekat ya, karena bisa jadi mejanya pendek. Ya, apabila mejanya pendek otomatis kucing dan permukaan meja ini hampir menyentuh. Tetapi apabila mejanya tinggi, maka ya bisa menggambarkan bahwa antara kucing dan meja juga tidak saling menyentuh. Jadi intinya under ini bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa objek satu dan objek dua hampir menyentuh, dan untuk menunjukkan bahwa objek dua ini tertutupi oleh permukaan objek satu. Di sini objek duanya adalah cat ya, kucing, kemudian objek satunya adalah table. Ketika kita melihat dari atas ya, maka kucing ini potensi untuk tidak terlihat, potensi untuk tertutupi oleh meja. Nah, seperti itu. Jadi meja ini bisa jadi permukaannya lebih lebar gitu kan. Dan ketika kucing berada di bawah meja, maka itu tertutupi sehingga kucing tidak terlihat ketika kita melihat dari atas. Nah, ketika objek dua itu tertutupi oleh permukaan objek pertama, maka kata di bawah yang digunakan adalah kata under. The next sentence is the woman is sitting under the tree. Perempuan itu sedang duduk di bawah pohon. Nah, ini juga bisa kita logikakan ya. Kenapa di sini kata di bawah menggunakan kata under? Ketika kita berlogika ya, ketika melihat dari atas bisa jadi si perempuan ini tertutupi oleh permukaan dari rimbunnya pohon. Jadi ketika kita melihat dari atas bisa jadi kita tidak melihat bahwa di bawah itu ada perempuan yang sedang duduk. Nah, intinya apabila permukaan dari benda satu itu lebih luas sehingga bisa menaungi objek kedua, maka kata di bawah yang tepat digunakan adalah kata under. Selanjutnya ada kata below. Below ini artinya juga di bawah. Sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa below itu digunakan untuk menunjukkan kata di bawah dengan ketentuan apabila objek satu dengan yang lain itu tidak saling berdekatan atau tidak saling menempel. Di sini dijelaskan
bahwa below is used to show something is lower than something else. Jadi untuk menunjukkan bahwa sesuatu benda A itu lower, lebih rendah daripada benda yang lainnya. Nah, contoh kalimatnya adalah the plane is just below the cloud. Pesawat itu berada di bawah awan. Pesawat itu berada di bawah awan. Oke, pesawat berada di bawah awan. Antara pesawat dan awan itu tidak saling menempel, tidak saling bersentuhan, gitu ya. Intinya below ini digunakan untuk menunjukkan suatu objek yang tidak saling bersentuhan, gitu ya. Selanjutnya ada preposisi in front of, artinya adalah di depan. Keterangannya adalah to show something in farther forward than something else. Jadi untuk menunjukkan bahwa suatu benda itu berada di depan dari benda yang lainnya. Contoh kalimatnya, the hospital is in front of the hotel. Rumah sakit itu berada di depan hotel. Contoh the second sentence, the lecturer is standing in front of the class. Dosen itu sedang berdiri di depan kelas. Oke, bisa dipahami ya. Next one, ada kata behind. Behind ini artinya adalah di belakang. Nah, di sini diterangkan bahwa behind is used to show something at the back of something else. Jadi digunakan untuk menunjukkan bahwa satu objek atau suatu benda itu berada di belakang benda yang lainnya. Contoh kalimatnya, I hung my coat behind the door. Saya menggantungkan jasku, ya, jas saya berada di belakang pintu. Saya menggantungkan jas saya di belakang pintu. Nah, behind artinya adalah di belakang, ini bisa saling menempel. Jadi ketika pada konteks kalimat nomor 1, coat-nya ini adalah sebagai objek 1 dan door-nya adalah sebagai objek 2. Antara coat dan door ini adalah saling menempel ya. Antara jas atau baju dengan pintu ini saling menempel. Dan kata behind itu bisa digunakan untuk menunjukkan apabila objek 1 dan objek yang lain saling menempel. Tetapi behind itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan kata di belakang dan dapat digunakan ketika objek 1 dan objek yang lain tidak saling menempel. Jadi behind ini fleksibel, seperti in front of ya, seperti di depan. Di depan dan di belakang ini bisa menggambarkan objek yang saling menempel atau tidak gitu loh. Jadi bisa digunakan untuk dua kriteria. Contoh selanjutnya ya, pada kalimat selanjutnya ada kata the car park is behind the building. Parkir mobil berada di belakang gedung itu. Nah, ini bisa saja tidak saling menempel, bisa saja masih dipisahkan oleh space yang lain gitu. Selanjutnya ada kata between, preposisi between. Between ini artinya adalah di antara. Di sini dijelaskan bahwa between is used to show something is in or into the space which separates two places, people or object. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa satu benda itu berada di dalam, di antara, atau dipisahkan oleh dua tempat, dua orang, atau dua objek. Nah, artinya ketika ada kata separates two places, people or objects, berarti dipisahkan oleh dua tempat, dua orang, atau dua objek. Ketika dipisahkan oleh dua orang, dua tempat, atau dua objek, maka berada di antara gitu ya. Nah, contoh kalimatnya supaya lebih paham. Contoh kalimat yang pertama, the computer is between the bookshelf and refrigerator. Komputer itu berada di antara rak buku dan juga kulkas. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian contoh yang kalimat kedua, the prisoners is between the two policemen. Narapidana itu berada di antara dua polisi. Berarti diapit oleh dua polisi gitu ya. Oke. The next one, ini ada preposisi next to, beside, near, or by. Ini artinya sama ya. Next to artinya adalah di samping, beside di samping, near di samping, by juga di samping. Ini artinya sama dan penggunaannya sama. Jadi sifatnya adalah sinonim. Tidak ada perbedaan. Jadi Mbak Mas boleh pakai yang next to, atau beside, atau near, atau by. Tidak ada ketentuan, semua sama. Jadi bisa digunakan di kalimat apapun. Nah, ini
keterangannya adalah to show something is in the left or right but not far away in distance. Jadi kata di samping, baik next to, beside, near, and by, ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu objek atau suatu benda itu berada di sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanan, but not far away, tapi jaraknya tidak terlalu jauh ya, jaraknya tidak terlalu jauh. Contoh, di sini ada contoh kalimatnya. The girl with white shoes is sitting next to or beside me. Gadis dengan sepatu warna putih itu sedang duduk next to atau beside, di sampingku. Nah, Anda boleh pakai kata next to, boleh pakai kata beside, pilih salah satu. And then the second sentence, contoh yang kedua, contoh kalimat yang kedua, ada kalimat the office is near from the police office. Kantor itu berada di samping dari kantor polisi. Nah, seperti itu. Kemudian the last sentence, contoh kalimat yang terakhir adalah don't go away, be by my side. Nah, di sini pakai kata by, nggak masalah ya. Mau pakai kata next to, beside, near, or by, ini artinya sama. Nah, dalam konteks kalimat yang ketiga ini artinya adalah jangan pergi jauh, tetaplah di sampingku. Nah, di sini ada kata tetaplah di samping ya. Di samping ini bisa digunakan untuk menunjukkan satu objek, baik itu berupa manusia, berupa benda, ataupun berupa tempat. Ya, intinya adalah next to, di samping. Ya, oke, Mbak Mas, that's all the discussions of prepositions, yeah, about kinds of prepositions, and also the explanations of the use of each example of the preposition. Jadi ini adalah penjelasan dari preposisi, materi preposisi, dan juga contoh penggunaan untuk tiap-tiap preposisi dalam sebuah kalimat ya, beserta dengan ketentuannya. Well, I think enough for our discussion today. I hope you can understand what I have taught to you. So please try to learn and try to listen this kind of learning video material. And if you have questions, just convey your questions to the WA group ya, to the learning group of WA. Okay, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.